Jadi Matius menulis bahwa Yesus bertentangan dengan Yesus. Sing bener itu sing endi? Untuk Bani Israel apa untuk segala bangsa? Malah yang ini, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Saya punya kucing, kabaran Injil kok tetep ngeong. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar bersama-sama berapologetika di channel ini. Dalam video kali ini, saya mau meluruskan seorang ustadz yang sudah sepuh. Sebenarnya saya sangat menghargai beliau ya, karena beliau sangat sepuh. Tapi beliau ini sukanya dalam kajiannya di channel ini, teman-teman bisa melihat di sana, semua videonya, kajiannya itu tidak membahas Al-Quran, melainkan membahas Alkitab. Aneh memang, tapi nyata. Tapi ya nggak apa-apa, saya berharap bahwa semakin banyak orang membaca Alkitab, dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah dibaca, didengarkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, dan Roh Kudus akan mengerjakan itu di dalam hati dan pikirannya. Nah, kembali ke Mbah Ustadz Fadil Taslim tadi itu ya. Nah, dalam video kali ini beliau membahas tentang Yesus bertentangan dengan Yesus. Jadi menurut beliau itu Yesus bertentangan dengan Yesus di dalam Bible sendiri. Dan ayatnya itu kebablasan menurut beliau. Jadi mari kita langsung saja melihat video berikut ini. Matius menulis bahwa Yesus bertentangan dengan Yesus. Sing bener itu sing endi? Untuk Bani Israel apa untuk segala bangsa? Malah yang ini, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Saya punya kucing, kabaran Injil kok tetep ngeong. Waktu itu saya dialog di Rungkut Barata, Masjid Al-Muslimin masih jelek waktu itu. Saya di mukanya itu rumahnya Pak Mahmud, Hakim Pengadilan Tinggi. Saya di situ disaksikan berapa orang. Saya ngepas ayat ini. Tuhan, saya bilang, karena waktu itu 4 orang saya hadapi. Tuhan, ayat ini kebablasan, terlalu emosi Tuhan. Lu kok bisa? Coba baca. Nah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu bukan manusia tok. Nah, kucing juga makhluk. Coba kucing kasih tahu Injil. Saya kalau dialog model petinjunya Mike Tyson, tidak model petinju Muhammad Ali. Muhammad Ali lah pakai gaya ini. Kesuwen model Mike Tyson, sak ronde. Gak iso ngantem tak cokot kupinge. Memang bagi orang yang membaca Alkitab dengan motivasi ingin mencari kejelekannya atau kesalahannya, maka dia tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Dan inilah yang dialami oleh Mbah Ustadz Fadil Taslim ini. Karena di dalam kajiannya, beliau ini seringkali membaca Alkitab, mengkaji Alkitab bukan untuk mencari kebenarannya, melainkan untuk mencari-cari kesalahannya, dan kemudian menjadi bahan tertawaan bagi jemaahnya. Nah, saya melihat Mbah Taslim ini memang kebingungan di dalam menafsirkan Alkitab. Ya, itu wajar ya, saya mengertilah tentang itu, karena Alkitab bukan kitab sucinya, dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Jadi seharusnya Mbah Taslim ini membangun iman jemaatnya dengan mengkaji kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quran, bukan justru mencari kesalahan di dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, kita kembali ke poin yang dibahas oleh Mbah Ustadz Fadil Taslim ini ya, bahwa Yesus bertentangan dengan Yesus dan ada ayat Alkitab yang kebablasan. Menurut beliau, di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Ya, saya setuju. Pertama-tama, Yesus diutus kepada Bani Israel saja. Kenapa? Karena Yesus ini adalah penggenapan nubuat yang disampaikan oleh para nabi di Perjanjian Lama, bahwa Allah akan mengirimkan Mesias kepada Bani Israel. Tapi orang-orang Israel menolak Yesus. Kenapa orang-orang Israel menolak Yesus? Karena Mesias yang diharapkan oleh orang Israel adalah Mesias yang kuat, gagah perkasa, seperti seorang panglima atau tentara perang.
yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman orang-orang Romawi. Tapi Yesus datang dari keluarga biasa saja, sederhana. Anaknya tukang kayu. Jadi menurut orang Israel ini bukan Mesias. Karena orang-orang Israel menolaknya, maka keselamatan itu untuk segala bangsa. Jadi semua orang berhak mendapatkan keselamatan, termasuk kita semua yang ada di Indonesia ini, saya dan saudara. Oleh karena itu, di dalam Matius 28 ayat 19, seperti yang dikutip oleh Mbah Fadil Taslim itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa arti semua bangsa? Dalam bahasa Yunaninya adalah pantata etne, yang berarti semua suku bangsa. Jadi semua suku bangsa harus mendengar Injil dan menjadi murid Kristus. Nah, kemudian menurut Mbah Taslim tadi itu melompat lagi, ayat ini bertentangan dengan Markus 16 ayat 15, yaitu Injil harus diberitakan ke segala makhluk atau ke semua makhluk. Nah, masa iya Injil diberitakan ke pohon, ke kucing, ke singa, ke harimau, kata Mbah Taslim itu ya. Kalau kucing diberitakan Injil ya pasti cuma meow, meow. Seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Ini adalah kebingungan yang selalu dialami oleh orang-orang di luar sana yang sok pandai Alkitab, sok pakar Alkitab, tapi nyatanya tidak mengerti apa-apa. Jadi maksud segala bangsa sudah saya jelaskan tadi, kemudian segala makhluk. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya adalah ketisei, yang artinya adalah all creation atau semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Pertama-tama adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia, yaitu manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar. Jadi Injil pertama-tama diberitakan kepada ciptaan Allah yang sempurna, yang segambar dengan Dia, yaitu manusia. Nah, bagi manusia yang sudah percaya kepada Yesus, maka seharusnya dia mengasihi alam sekitarnya, lingkungannya, pohon, binatang, semuanya harus dijaga, dipelihara, dan dilestarikannya. Itulah maksud dari Injil harus diberitakan ke segala makhluk. Jadi seperti itu ya, jangan sampai manusia ini, kita orang percaya ini mengeksploitasi alam untuk kepentingan, untuk kekayaan kita sendiri ataupun kekayaan golongan kita. Itu tidak boleh. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka seharusnya dia menjaga, dia mengasihi alam sekitarnya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita melihat kembali ke Kejadian 2 ayat 15, ketika Allah menempatkan manusia di tempat Eden, Allah memberi perintah yaitu untuk menjaga, untuk memelihara taman itu, baik itu alamnya maupun binatangnya. Itu yang dimaksudkan Allah ketika menempatkan manusia di Taman Eden. Jadi inilah tugas kita. Kita tidak hanya mengasihi manusia saja, tetapi juga kita harus mengasihi alam sekitar kita. Kita menjaganya, kita merawatnya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya alam ini memberikan kita hidup, tidak memberikan kita celaka seperti bencana alam. Kalau sudah terjadi bencana alam, siapa yang salah? Tuhan atau manusia? Pasti manusia, karena tidak bisa menjaga dan memeliharanya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga kita memahami semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.